Andir Kota Bandung, mengajar sejak 2003. Sekarang mengajar di kelas 6 ya Bu ya. Betul. Alamat Beber Utara, nomor 35, RT 5, RT 3, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Nah, beliau ini aktif sebagai pembina pramuka di gugus depan 14027, 14028, basis SD Negeri 113 Bandung. Kemudian Ketua GUD 15006, basis SDN 092 Cibadak Andir, Kota Bandung. Kemudian juga menjabat Wakil Ketua Bidang Bina Muda Kuartir Ranting Astana Anyar Kota Bandung sejak tahun 2018. Kemudian Pamong Saka Bayangkara Kuartir Ranting Astana Anyar Kota Bandung. Nah, itu data singkat dari Bu Suci pada siang hari ini, presenter pada siang. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kepada Ibu Suci kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada Ibu Rika yang sudah menyampaikan, sudah memandu saya, juga kepada Ibu Yani yang sudah membuka acara. Pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk menyampaikan paparan mengenai meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui metode kepramukaan. Baik, sebelum saya menyampaikan paparan melalui layar PPT, saya akan memberikan dulu pengantar bahwa sejak tahun 2010, Undang-Undang Pramuka digulirkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Kemudian pada tahun 2016 lebih dikuatkan lagi dengan adanya Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014. Seperti apa? Maka akan saya buka dalam paparan saya hari ini. Baik, kalau misalkan ada yang mau bertanya, langsung di chat saja ya. Sebentar. Saya buka dulu. Sudah muncul, Bu? Sudah, Bu. Belum, Bu? Sebentar. Mohon bersabar, maklum. Iya. Tenang, Bu, tenang aja. Iya. Sambil menunggu, saya mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing, instruktur, Pak Yuyus, kemudian Pak Saipudin yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, memberikan bimbingan kepada rekan-rekan juga, sehingga saya bisa sampai hari ini bisa tetap untuk belajar bersama dengan rekan-rekan di kelompok kelas 7E. Baik, ini sudah muncul mungkin ya, ini judulnya. Sudah muncul belum, Bu? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Ini judulnya adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui metode kepramukaan. Gerakan pramuka lahir dari adanya kesadaran bahwa generasi muda harus memiliki bekal dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sebetulnya pramuka ini pada awalnya dikenal dengan istilah scout. Scout itu adalah kegiatan pembinaan pemuda yang dipelopori oleh seorang pensiunan tentara Inggris yang bernama Lord Baden-Powell pada akhir abad ke-18. Selanjutnya kegiatan tersebut semakin berkembang ke seluruh dunia hingga akhirnya dikenal di Indonesia dengan nama Gerakan Kepanduan. Gerakan Kepanduan selanjutnya berubah lagi menjadi Gerakan Pramuka sejak diserahkannya Panji-Panji Kepramukaan tanggal 14 Agustus 1961 dan sampai hari ini kita memperingati sebagai Hari Lahir Pramuka. Akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan diiringi pula dengan Permendikbud Nomor 63, Gerakan Pramuka semakin diakui dapat menjadi wadah dalam pembinaan karakter generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Sekarang karena yang akan dibicarakan adalah mengenai motivasi belajar peserta didik, kita perlu juga mengupas mengenai substansi kurikulum 2013. Bahwa kurikulum 2013 itu
eh, semakin meningkatkan keseimbangan antara soft skills dan hard skills yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, pada perkembangannya kurikulum 2013 ini lebih mengedepankan kompetensi sikap dibandingkan dengan kompetensi yang lain, meskipun kompetensi yang lain pun tidak diabaikan. Mengingat pada era globalisasi saat ini, pembinaan karakter dianggap dapat menjadi benteng kokoh dalam menghadapi dampak negatif dari arus globalisasi. Nah, salah satu upaya pembinaan karakternya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Nah, dalam ekstrakurikuler wajib kepramukaan seperti sudah dijelaskan melalui Permendikbud nomor 63 tahun 2016 bahwa dalam pendidikan kepramukaan itu menggunakan 3 model. Model yang pertama adalah model model blok yang merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan setahun sekali berupa perkemahan. Jadi itu hanya setahun sekali secara global, secara klasikal, seluruh peserta didik dan komponen sekolah harus mengikuti. Selanjutnya model yang kedua adalah model aktualisasi yang merupakan kegiatan yang berbentuk penerapan sikap dan keterampilan yang pelajari di dalam kelas dan dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin. Jadi ini terintegrasi dalam pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir adalah model reguler yang merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Apa bedanya antara model aktualisasi dan model reguler? Kalau model blok mungkin sudah ada gambaran ya bahwa itu tidak harus ada ekskul kepramukaan di dalam satu sekolah, tapi dalam satu sekolah itu harus ada kegiatan yang menggunakan prinsip dan metode dasar kepramukaan dalam waktu 1 tahun sekali, itu model blok. Sedangkan dalam model aktualisasi tidak harus ada waktu khusus dalam pembelajaran kepramukaan atau kegiatan kepramukaan, tetapi kepramukaan tersebut terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajarannya kita menggunakan metode kepramukaan. Dan kalau reguler ini, siswa yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang kepramukaan dapat diwadahi dalam kegiatan di gugus depan. Selanjutnya, permasalahan yang umum terjadi dalam proses belajar mengajar. Pastinya ini dialami oleh hampir semua guru di dalam kelas. Yang pertama adalah adanya keterbatasan pemahaman guru mengenai metode yang paling tepat, menentukan metode apa yang paling tepat. Selanjutnya media dan sumber yang kurang tersedia. Kemudian materi pembelajaran, motivasi, sarana dan prasarana. Tentu saja ini semua akan berimbas kepada tujuan. Apabila ada salah satu dari komponen tersebut yang tidak dapat dipenuhi, maka akan berimbas kepada tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekarang, apa itu pendidikan kepramukaan dan apa itu metode kepramukaan? Ini supaya menjadi benang merah dengan materi kita bahwa pendidikan kepramukaan itulah proses pembentukan kepribadian dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kepramukaan. Nah, benang merahnya apa? Ternyata dalam pembelajaran kita bisa menerapkan metode kepramukaan. Metode kepramukaan ini dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang diwujudkan melalui interaksi dengan adanya kegiatan 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka, 2. Kegiatan belajar sambil melakukan, 3. Kegiatan yang berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, 4. Kegiatan yang menantang, 5. Kegiatan di alam terbuka, 6. Kegiatan orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan, dan 8. Satuan terpisah antara putra dan putri. Belajar sambil melakukan. Yang dimaksud dengan belajar sambil melakukan adalah berusaha mengetahui sesuatu dan memperoleh ilmu pengetahuan yang dikerjakan dalam waktu bersamaan dengan mempraktekkan hasil yang diperoleh. Saya rasa ini sudah menggambarkan dari ruh pembelajaran kurikulum 2013 yang terbaru, bahwa kita dapat menerapkan metode 4C, kita dapat menerapkan kemudian pembelajaran STEM dengan cara belajar sambil melakukan. Jadi untuk mengetahui sesuatu, anak tidak sekedar diberikan konsep-konsep, tetapi anak belajar untuk
mengetahui suatu permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Belajar sambil melakukan. Selanjutnya dalam belajar berkelompok dan bekerja sama, peserta didik diarahkan untuk saling berbagi pengalaman, bekerja bersama dalam memecahkan suatu masalah. Yang dimaksud dengan kegiatan menantang adalah aktivitas yang mengubah tekad untuk mengatasi masalah. Nah, ini mungkin seiring dengan model inovasi pembelajaran yang sekarang sedang digulirkan, yaitu PBL, PJBL, kemudian inquiry, di mana anak itu diberikan dulu permasalahan, kemudian mereka diarahkan untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya belajar di alam terbuka. Nah, ini sesuai dengan pesan dari Bapak Mendikbud kita yang baru, Mas Nadiem, bahwa anak tuh ajaklah keluar, belajar di alam terbuka, supaya anak-anak bisa atau peserta didik dapat mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, belajar untuk menghargai dan mencintai kelestarian lingkungan. Kehadiran orang dewasa. Mengapa kehadiran orang dewasa diperlukan? Selain sebagai motivator, orang dewasa dalam hal ini adalah guru, diperlukan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan, supaya kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, penghargaan atas kecakapan. Kalau di dalam pramuka kan penghargaan atas kecakapan, kenaikan tingkat. Tetapi kalau dalam pembelajaran kita bisa memberikan reward, baik itu misalnya berupa pujian, atau sekarang kita lebih mungkin piagam sederhana, kemudian kita pasang atau hasil karya anak kita pasang di dinding kelas sebagai bukti penghargaan kita atas apa yang sudah dilaksanakan. Kurikulum pendidikan kepramukaan adalah SKU dan SKK. SKU itu syarat kecakapan umum dan SKK itu syarat kecakapan khusus. Di dalamnya memuat berbagai kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sesuai dengan golongan dan usianya. Dan apabila syarat kecakapan tersebut sudah dimiliki, maka seorang anggota pramuka dapat mendapatkan penghargaan. Dan penghargaan tersebut dapat berupa piagam dan juga bisa naik ke jenjang selanjutnya. SKU dan SKK disusun sesuai dengan usia dan perkembangan peserta didik. Apabila kita telaah, ternyata isi dari SKU dan SKK ini berhubungan dengan kompetensi dasar peserta didik yang termuat dalam setiap tema. Contoh, kebetulan saya berkecimpung di pembinaan siaga. Dalam SKU golongan siaga mula terdapat materi mengenal anggota tubuh. Nah, di dalam pembelajaran tema 1 mengenai diri sendiri, ada materi tersebut. Jadi kita bisa mengaitkan. Jadi ketika kita belajar di kelas, belajar dengan anak kelas 1, anak kelas 2, belajar mengenai diri sendiri, belajar mengenai anggota tubuh, maka ketika anak berhasil, anak menunjukkan kemampuannya dalam mengenal anggota tubuh, kemudian bagaimana cara merawatnya, kita berikan penghargaan, salah satunya penghargaan dengan diminta SKU-nya. Walaupun bukan dalam kegiatan kepramukaan, itu merupakan salah satu reward yang bisa kita berikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik merasa bangga, oh saya ternyata sudah berhasil, selain saya mendapatkan nilai dari pembelajaran tersebut, saya juga mendapatkan penghargaan, SKU-nya ditandatangani. Kemudian dari hal tersebut, ini dibuktikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka mengenai usia peserta didik golongan pramuka. Ini disesuaikan dengan pembelajaran yang akan diterima atau konsep yang harus dikuasai oleh masing-masing jenjang kelas ya. Usia peserta didik golongan siaga itu antara 7 sampai 10 tahun. Berarti sesuai dengan siswa kelas 1 sampai kelas 4. Kemudian peserta didik golongan penggalang 11 sampai 15 tahun berarti sesuai dengan usia siswa kelas 4 sampai dengan kelas 8. Begitu seterusnya sampai dengan usia peserta pandega. Jadi SKU dan SKK pada masing-masing golongan sesuai dengan usia dan perkembangan peserta didik, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi guru untuk memadupadankan kurikulum pembelajaran dengan kepramukaan. Nah, dalam kegiatan kepramukaan ternyata tidak melulu mengenai mengupas mengenai SKU dan SKK, bagaimana memadupadankan pembelajaran. Kita juga bisa menggunakan game-game dalam kegiatan pramuka tersebut untuk memecah kebekuan atau kejenuhan dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan game tersebut sebagai kegiatan ice breaking, misalnya dengan tepuk-tepuk, yel-yel, dan game. Bahkan kita juga bisa menggunakan game pramuka ini sebagai semacam metode pembelajaran untuk mempelajari suatu materi.
Contoh ketika saya mengajarkan siswa kelas 3 mengenai kelipatan, maka saya akan mengadakan suatu permainan anak peserta didik kelas 3 itu berkumpul membentuk lingkaran, kemudian kita berikan instruksi misalnya untuk kelipatan 2. Ayo kita berhitung sama-sama, 1, yang 2, 4 dan seterusnya, tepuk. Nah, dengan begitu anak mengenal nanti kalau yang ini sudah berhasil, maju kelipatan 3, kelipatan 4 dan seterusnya. Sehingga tanpa sadar anak bermain dalam pramuka tapi dia juga menguasai konsep mengenai kelipatan. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa seorang guru tidak boleh kehabisan ide dalam memanajemen kegiatan pembelajaran di kelas, meskipun menghadapi berbagai kendala. Kendala yang dihadapi justru menjadi senjata ampuh dalam menyelesaikan permasalahan. Dan pada akhirnya kepribadian seorang gurulah kunci yang utama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Suci atas share pengalamannya. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya sekelumit mengenai kepramukaan, mangga saya tunggu. Bu Suci, mungkin Iya. kepramukaan ini selain dikelompokkan menurut usia, juga dibedakan dari pakaiannya ya Bu ya? Betul, betul. Mhm. Kalau untuk siaga, ya kalau untuk siaga itu biasanya menggunakan pakaian yang ada polet dan juga pakaiannya lebih kancingnya lebih sedikit karena dengan dengan asumsi bahwa anak kelas 1, kelas 2 itu masih belajar mengenakan pakaian sehingga diberikan pakaian yang kancingnya lebih sedikit, lain dengan peserta didik penggalang. Kemudian juga jadi setiap tingkatan itu modifikasi baik pakaian, kegiatannya disesuaikan dengan usia dan perkembangan. Oh iya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Yuyus. Pernahkah mengumpulkan testimoni kepada siswa terkait dengan pembelajaran kepramukaan, Bu? Ya, terima kasih Pak Yus atas pertanyaannya. Kebetulan memang bukan hanya kepada siswa, Pak. Saya juga pernah mengadakan memberikan angket kepada siswa maupun kepada orang tua mengenai bagaimana perbedaannya antara belajar seperti biasa, belajar yang rutin, artinya belajar yang biasa-biasa saja, dengan belajar yang kita menggunakan metode kepramukaan di dalamnya. Rupanya responnya positif semua, bahwa anak-anak lebih antusias, anak-anak lebih merasa berbahagia di dalam kelas, karena yang dihadapi itu bukan hanya tembok, kadang-kadang kan kita bawa anak keluar, mengeksplorasi mereka, sehingga mereka merasa bahwa belajar ini lebih menyenangkan dan mereka ingin belajar lagi dan ingin belajar lagi. Ya, sangat menarik ya Bu ya, kalau kepramukaan itu mereka lebih ceria ya. Betul. Baik, ada lagi pertanyaan dari Pak Yuyus. Untuk pakaian seragam nih Bu, pada jenjang kelas, apakah sama semua atau ada perbedaan? Kalau untuk bukan dibedakan menurut jenjang kelas, Pak. Jadi berdasarkan golongan. Jadi antara golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kalau untuk golongan siaga itu tadi sudah saya sampaikan menggunakan pakaian yang kancingnya lebih sedikit, hanya sekitar 2 atau 3 saja. Sedangkan untuk peserta didik penggalang itu kancingnya full. Nah, seperti itu. Jadi bukan berdasarkan jenjang kelas, tetapi berdasarkan golongan. Kalau golongan siaga kan kelas 1 sampai kelas 4, kemudian golongan penggalang itu kelas 5-6 sampai dengan kelas 3 SMP. Kemudian untuk penegak itu biasanya usia SMA, usia 15 sampai dengan 19 tahun. Kemudian untuk pandega itu biasa usia 20 sampai 24 tahun. Kalau sudah 25 tahun biasanya mereka sudah meningkat menjadi seorang pembina. Oke. Mungkin ada Untuk referensi mengenai pakaian pramuka ini, Bu? Pramuka, betul. Untuk pakaian pramuka dari mulai golongan prasiaga untuk TK, untuk prasiaga sampai dengan golongan pembina bisa mungkin Bapak Ibu lihat di PP nomor 74 tahun 2014. Di situ lebih lengkap. Jadi pakaian yang tepat baik dari bahannya,
kemudian di mana meletakkan tanda-tandanya, bagaimana ukurannya, semua lengkap di situ. Jadi kebetulan tahun 2016 saya menjadi salah satu perwakilan dari Kota Bandung untuk merumuskan mengenai Permendikbud nomor 63 tahun 2016. Jadi di situ juga dikupas mengenai penggunaan seragam karena sampai saat ini masih banyak pakaian seragam pramuka yang istilahnya maaf ya, mohon maaf, kadang-kadang saya suka getek lah Sundanya ya. Jadi suka ingin memperbaiki tapi takut salah gitu ya. Saya ingin bertemu dengan pembinanya. Terutama maaf untuk di SMA SMK sudah mulai pakaiannya itu kurang diperhatikan. Entah maaf ya, mungkin saya tidak sudon kepada pembinanya, mungkin ketika membelinya mungkin ya. Kalau kami di sekolah, jadi begitu anak masuk sekolah, kami tidak mewajibkan anak memakai seragam pramuka dulu. Biar anak ikut dulu aja kegiatan pramuka, meskipun dengan pakaian seragam apa adanya. Setelah 6 kali pertemuan, kami baru jelaskan dulu pakaian seragam yang tepat itu seperti apa, sehingga orang tua tidak salah membeli. Tuh. Oh ya, ya, ya. Ya, cukup mungkin. Ini pertanyaan lagi dari Pak Yuyus. Apakah semua guru dilibatkan, Bu, untuk kegiatan kepramukaan atau hanya guru tertentu saja yang dilibatkan? Iya. Sejatinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 dan juga Permendikbud Nomor 63 Tahun 2016 bahwa semua guru adalah pembina pramuka. Semua guru adalah pembina pramuka. Tapi seorang pembina pramuka tidak harus seorang guru. Jadi bisa dipahami ya Pak ya. Nah, kalau di sekolah saya kebetulan berdasarkan hal tersebut, maka kami melibatkan semua guru. Sehingga semua guru ikut turun, meskipun memang tidak turun sepenuhnya. Minimal lah istilahnya ngabsen siswanya, berapa anak yang hadir dalam kegiatan pramuka, berapa orang yang tidak, kemudian mengkoordinasi. Nanti yang di lapangan kita bergantian gitu. Karena kalau di lapangan kan kita sama seperti kita belajar seperti biasa Pak, perlu RPP-nya. Nah, dalam melaksanakan latihan pramuka juga kita membuat RPP yang disebut dengan sampul latihan. Jadi materi minggu ini apa, capaiannya berapa persen, kemudian bagaimana perkembangan selanjutnya, terus kapan kita akan melaksanakan uji SKU. Apakah uji SKU itu kebetulan kalau di sekolah saya uji SKU tidak perlu, jadi tadi terintegrasi dalam pembelajaran. Ketika anak belajar mengenai tema diri sendiri, oh anak sudah bisa, kita minta SKU-nya. Yuk anak, sini Nanda, mana SKU-nya? Kamu tadi sudah pandai menceritakan mengenai anggota tubuh dan fungsinya. Ini sama Bunda tanda tangani. Sehingga nanti ketika anak tersebut SKU-nya sudah, syarat kecakapan umumnya sudah terpenuhi, kita kumpulkan berapa orang, kita adakan pelantikan. Kita undang orang tuanya untuk ikut menyematkan, sehingga orang tua bahagia karena anaknya diapresiasi, anak pun senang karena apa yang dia lakukan tanpa dia sadari, dia belajar di dalam kelas, tapi ternyata dia juga bisa mengisi SKU seperti itu. Mungkin ada lagi Pak? Ya, baik. Atau yang lain? Apa itu? Yang lain, Bu, saya mau bertanya mengenai isi SKU ini ya. Kalau khusus siswa SL, kira-kira kuartir atau berkecimpung di kepramukaan itu sudah menyentuh gitu Bu? Untuk gimana Bu? Untuk siswa SLB, apakah ada buku khusus SKU-nya gitu? Atau memang Iya. Biasanya SKU-nya itu dimodifikasi oleh pembina, Bu. SKU-nya itu dimodifikasi oleh pembina. Kalau SKU yang beredar luas itu kan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau untuk SKU untuk anak-anak berkebutuhan khusus biasanya dimodifikasi. Jadi dari SKU yang aslinya itu kemudian disesuaikan dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sering bertemu dengan rekan-rekan pembina dari SLB. Saya juga pernah ketemu dengan pembina dari SLBA, SLBC, Cipaganti, dari SLBNB. Beliau-beliau juga pembina pramuka aktif dan saya juga banyak belajar dari beliau-beliau. Ternyata
bisa anak-anak luar biasa, anak-anak berkebutuhan khusus, maaf maksud saya dalam pramuka, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau istilahnya kalau RPP-nya RPP modifikasi gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu mengenai kita melihat kondisi siswa saja ya. Tapi kalau untuk ketentuan pembina nih Bu, saya pernah dengar kalau nggak salah itu harus mengikuti pelatihan dasar dulu untuk pembina atau bebas saja. Kalau di sekolah kami kan memang kebetulan tidak ada yang pernah punya hasil pelatihan gitu. Itu bagaimana tuh? Kalau berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 bahwa seorang pembina pramuka itu harus memiliki kualifikasi minimal KMD, kursus mahir dasar. Nah, sedangkan seorang pembina yang tidak memiliki kursus kualifikasi kursus mahir dasar bisa menjadi pembantu pembina. Biasanya dalam menandatangani SKU itu minimal pembinanya harus berkualifikasi KMD. Nah, bagaimana apabila guru tersebut ternyata ketika mengajar ternyata ingin menyampaikan metode kepramukaan tapi tidak punya kualifikasi KMD? Ya, bekerja sama dengan pembina yang sudah memiliki ijazah KMD. Jadi ketika dia mengetes atau misalnya sedang melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode kepramukaan, ditanggalin aja dulu gitu di SKU-nya. Nanti kapan-kapan diserahkan kepada pembinanya gitu jadi pembantu pembina kan tidak sebaiknya tidak menandatangani SKU gitu. Jadi kalau bisa sih kami menganjurkan untuk mengikuti KMD. Sekarang sering sekali diadakan KMD yang diselenggarakan baik di tingkat kuartir ranting di kecamatan maupun di kuartir cabang, dan biasanya ada subsidi dari Kemendikbud atau Kemenpora. Itu saya anjurkan untuk para pembina untuk mengikuti KMD. Selain untuk mendapatkan legalitas dalam membina, ya yang terpenting adalah belajar mengelola ya tadi supaya kita bisa mencari alternatif lain dalam menentukan metode pembelajaran di dalam kelas. Oke, ditunggu informasi untuk pembukaan untuk pelatihan. Insya Allah secepatnya. Ini dari Pak Saifuddin, kegiatan pramuka di sekolah kami membedakan waktu pelaksanaan untuk putra putri dan jenjang juga, sehingga setiap anak melakukan kegiatan 6 minggu sekali. Ini karena pembina kepramukaan mudah untuk mencarinya. Apakah waktu pelaksanaan seperti itu sudah dibenarkan? Kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mendapatkan pembina pramuka? Sebetulnya barusan sudah ada ininya ya, sudah ada linknya. Coba, mangga Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Memang betul Pak, cari pembina pramuka itu tidak mudah, apalagi dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau misalnya di SD minimal harus pembina pramuka berkualifikasi KML golongan siaga. Untuk penggalang juga harus yang kualifikasi penggalang, dan untuk yang penegak juga harus penegak, begitu seterusnya. Tetapi untuk mengatasi hal tersebut, mungkin Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kuartir ranting terdekat. Kalau misalnya seperti saya ya di Kecamatan Astana Anyar, maka kita berkoordinasi dengan kuartir ranting Astana Anyar, kemudian kita bisa berkoordinasi apakah ada, biasanya kita bisa memperbantukan anak-anak DKR, Dewan Kerja Ranting, untuk membantu kalau di SD ya, di SD dan di SMP kita masih boleh mengkaryakan anak-anak DKR, biasanya anak-anak SMA, SMK, untuk membantu membina di SD ataupun di SMP. Tetapi membantu fungsinya, bukan sebagai pelatih, membantu, karena intinya yang harus tetap bertanggung jawab adalah pembina di basis itu sendiri atau di gugus depan itu sendiri. Kalau memang tidak ada, bisa lanjut ke kuartir cabang. Biasanya kalau di kuartir cabang banyak sekali yang ini. Cuma memang tinggal ditentukan waktunya. Mengenai waktu yang tadi Bapak sampaikan, bisa nggak sih kalau 6 bulan sekali? Silahkan, karena kan tadi ada 3 model. Itu biasanya di awal tahun ketika akan menyusun RKAS, itu semua guru termasuk pembina pramuka, kalau saya kebetulan merangkap ya pembina pramuka, ya guru, ya ketua gugus depan, sehingga ketika rapat penyusunan RKAS kita tetapkan apakah kegiatan pramuka di sekolah kita ini akan berbentuk blok, akan berbentuk reguler,
atau akan berbentuk aktualisasi. Sehingga selain dalam kegiatannya, dalam pembiayaannya pun sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Sehingga kalau misalnya kita tidak punya pembina yang berkualifikasi, bagaimana kalau kita mengambil dari luar? Kan bisa dimasukkan dalam AS. Sehingga tidak menemukan kesulitan. Kalau seperti saya berikan contoh, kebetulan saya juga membina pramuka di basis SDN 113 Banjarsari. Itu kebetulan hari Kamis gitu kan. Hari Kamis pukul 1 sampai dengan pukul 3. Nah, itu dari gugus depan 14.027 14.028 basis SDN 113 Banjarsari sudah menyiapkan karena memanggil pembina dari luar sehingga menganggarkan pembiayaan untuk membayar atau memberikan honor kepada pembina. Tetapi kalau tidak ada anggarannya, berdayakan yang ada. Seperti itu, Pak. Kalau mengenai waktunya, silakan. Makanya harus dibicarakan dulu di awal sebelum mulai pembelajaran. Sebelum mulai awal tahun ajaran, kita sudah bicarakan dulu dengan semua guru mau seperti apa nih bentuknya pramuka kita itu. Apa mau bentuk blok, aktualisasi, atau reguler. Kemudian pembiayaannya mau seperti apa, atau kegiatannya mau seperti apa. Dan sekalian kita sampaikan gitu, supaya tidak salah-salah. Maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya sering melihat terutama untuk peserta didik penegak itu biasanya pakaiannya kurang tertib gitu. Ada yang anak penegak tapi pakaiannya masih pakaian penggalang. Aduh, kayaknya gimana gitu. Atau sebaliknya, ada anak yang penggalang pakaiannya penegak, tapi kayaknya kalau penggalang jarang deh. Kalau di SMP pakaiannya sudah mulai tertata. Ini yang SMA, SMK, kebetulan saya dekat dengan SMK Pasundan 2. Kalau lewat itu rasanya ingin gitu, bukan merasa diri aduh asapang pinternya, bukan, tetapi sebagai seorang pembina pramuka saya merasa berkewajiban untuk mengingatkan gitu kan. Tapi ya apa daya, kan tidak seperti itu kan harus kembali lagi kepada pembinanya, karena ternyata sosialisasi mengenai PP seragam ini ternyata belum merata di Kota Bandung sendiri. Itu Pak, mungkin Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain? Kita tunggu ya. Bu Suci, kan tidak semua sekolah memiliki gudep nih Bu ya. Kalau misalkan di SLB itu hanya sekolah negeri saja yang punya gudep. Kira-kira ada syarat nggak sih? Ada apa yang harus kita lakukan, sekolah lakukan untuk bisa mendapatkan gudep itu? Mudah sebetulnya, mudah Bu Rika sebetulnya. Jadi yang penting ada dulu kegiatannya. Ada dulu kegiatan pramuka, ada pembinanya, peserta didiknya, walaupun peserta didiknya, maaf ya Bu ya, saya pernah ketemu dengan gugus depan yang peserta didiknya hanya 10 orang. Pembinanya ada 2. Minimal ada peserta didik, ada pembina. Kemudian si pembina tersebut, misalnya dari 2 orang pembina, hanya 1 orang yang memiliki kualifikasi KMD. Masih bisa Bu. Jadi kalau sudah kegiatan tersebut sudah berjalan minimal 6 kali latihan, maka Ibu melalui Mabigus atau kepala sekolah mengajukan surat permohonan untuk menjadi gudep persiapan, gugus depan persiapan. Itu ditujukan ke Kuartir Ranting. Nanti betul, Kuartir Ranting di kecamatan. Kalau Bu Rika SLBA ya? Ya, kita sudah punya. Sudah punya ya. Ya, kalau SLB yang kecil-kecil yang swasta itu belum pada punya nomor gudep. Dan akhirnya itu bersatu dengan kita gitu, itu nggak jadi soal kan? Betul, tidak. Itu berarti kalau begitu gudepnya namanya gudep gugus depan teritorial. Kalau terdiri dari beberapa basis. Oke. Nah, jadi nanti kalau sudah gudep persiapan, nanti akan ditinjau dari pihak Kuartir Ranting. Oh ternyata kegiatannya ada. Nah setelah itu disusun ke pengurusan, sampaikan kepada Kuartir Ranting untuk diterbitkan nomor gugus depan. Mudah sekali kok Bu, karena di Kuartir Ranting ya. Iya, mudah sekali. Ya, bagi Bapak dan Ibu, ada yang akan bertanya lagi? Enggak, Pak Saifuddin, izin live duluan. Iya, nggak jadi masalah. Bagi Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan kegiatan kepramukaan, mumpung ada narasumber yang mumpuni yang kepramukaan, mangga? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup kegiatan hari ini.
Namun sebelumnya saya berikan kesimpulan. Yang pertama, generasi muda itu harus memiliki bekal dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian pramuka itu menjadi wadah pemuda untuk membentuk kepribadian yang unggul. Dan model kepramukaan dalam Permen nomor 63 2016, mohon dikoreksi kalau salah. Permen nomor 63 2016 itu ada 3 model. Ada model blok, model aktualisasi, dan model reguler. Ada juga metode pembelajaran kepramukaan melalui belajar interaktif dan progresif. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu belum mengisi presensi, mohon mengisi presensinya. Terima kasih Ibu Suci yang telah memberikan Sama-sama, materi Bu. di siang hari ini. Dan saya kembalikan kepada host. Silakan Ya. Ibu Yani. Terima kasih dan Assalamualaikum pemaparan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci atas pemaparannya. Sama-sama, Ibu. Iya, pramuka ya Bu. Dulu senang Mudah-mudahan waktu tidak SD. mengecewakan. Enggak. Waktu SD senang Bu pramuka. Tapi setelah SMP ke sini karena tidak ikut eskulnya jadi tidak tahu perkembangannya seperti apa. Tapi sempat menjadi pembina dulu. Kalau di SMP mungkin memang gebiar pramuka itu tidak seperti di SD ya Bu ya. Ya, Tapi kalau saya lihat memang anak-anak yang ikut aktif di pramuka itu mereka yang memang betul-betul menyenangi gitu. Padahal nilai-nilai kepramukaan sendiri kalau saya lihat sih bagus ya Bu ya. Yang saya rasakan gitu, saya dulu sebagai anggota pramuka merasa senang gitu di pramuka. Selama ini Bu, ini mungkin di luar ini sih Bu ya. Ibu menemukan kendala nggak aktif di kepramukaan ini? Bagaimana caranya meningkatkan, katakanlah anggotanya lah, anggota pramukanya kan kebanyakan sih mungkin kalau siswa SD karena diwajibkan banyak ya Bu ya anggotanya, tapi kalau SMP mungkin enggak gitu. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu kalau misalkan menghadapi kendala seperti itu? kalau di SMP biasanya kan ada ketika masa MPLS, itu kan ada setiap ekskul itu menampilkan ya. Iya. Nah, ketika tampilan Kalau itu itulah sudah. bagaimana dikemas supaya Kegiatan itu menarik. siswa baru itu tertarik betul. Iya. Jadi dengan atraksi, dengan segala macam dikemas seperti itu. Yang saya rasakan kebetulan di saya itu ada di Kecamatan Astana Anyar hanya satu SMP negerinya, SMP Negeri 25. Hanya satu, yang lainnya swasta. Itu paling menonjol dan sering sekali menjadi juara di tingkat baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, dan anggota pramukanya juga banyak, bahkan primadona gitu. Ekskul primadona di SMP Negeri 25, karena memang pembina pramukanya mengemas kegiatan pramuka tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Sehingga kayaknya kalau anak-anak yang hobi pramuka mending masuk ke SMP 25 deh. Nah, kebanyakan sama seperti SMP 14 juga seperti itu. Oh iya. Sehingga SMP 25, SMP 14 itu membuka untuk PPDB, membuka jalur prestasi pramuka. Iya. Iya. Ya, terima kasih informasinya Ibu. Terima kasih juga atas pemaparannya hari ini, Bu Suci dan Ibu Rika. Terima kasih. Sama-sama. Ya, mungkin sudah saja ya kita tutup. Iya, terima kasih. Mangga buat rekan-rekan, terima kasih yang sudah hadir di room kami saat ini. Tetap semangat karena saya masih ternyata tugasnya masih banyak. Sama Bu, saya juga. Masih banyak tugasnya. Sampai ketemu di jam berikutnya, Bapak dan Ibu. Iya. Jam berikutnya jam 3 ya Bu ya? Ada jadwal saya di jam 5. Oh, jam 5. Iya, itu jam 5. Ya? Jam 5 Bu Rika ya. Jam 8 ada juga. Iya. Mangga kepada Bapak Ibu yang akan meninggalkan ruangan ini saya persilahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya. Assalamualaikum. Ya, Mangga.